Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada eh, teman-teman semua, terutama kader HMI yang ada di HMI Cabang Solong, ya. Izin saya selaku ketum cabang ingin berbagi informasi ya soal ilmu pengetahuan. Ya. Dan saya pikir seperti apa yang dikatakan para tokoh, salah satunya Hans Kelsen ya, mengatakan bahwa segala sesuatu yang keluar dari pikiran manusia itu sifatnya kebenarannya relatif. Jadi apapun yang saya ingin sampaikan ke depan ini, saya pikir relatif juga kebenaran. Tergantung sudut pandang dari mana kita melihat dan menarik arah perspektif yang kita bangun. Nah, ada beberapa poin teman-teman. Ya, yang pertama soal perbedaan yang sangat drastis mulai dari era sebelum Musi mungkin sampai dengan hari ini. Kalau kita mengklasifikasikan, dan banyak tokoh yang bicara dan bukan hanya bicara tapi lebih ke riset juga, yang berobservasi langsung dulu di era-era sebelum sebelum Yunani ya, sebelum Musi mas saya, kalangan masyarakat itu ya, jika dipresentasikan itu hampir lebih percaya kepada keyakinan yang tidak terbukti sama sekali kebenarannya. Kalau kita menggunakan bahasa sederhana adalah mitologi. Nah, jadi mitologi itu bagian dari keyakinan, tetapi tidak ada landasan baik itu secara secara bukti konkret, secara empirik ataupun secara teoritisnya. Itu yang dimaksud dengan mitologi dari perspektif saya. Nah, kemudian yang kedua, bergeser kepada fase agama atau dogmatis. Ini salah satu penyebab kenapa perang besar terjadi, bukan hanya perang pertama, kedua, ketiga, tapi perang salib 1, 2, 3 dan seterusnya. Memperebutkan tempat beribadah masing-masing agama. Jika disederhanakan teman-teman, itu bagian dari fanatisme terhadap agama masing-masing sehingga terjadi konflik secara fisik. Ya. Dan selanjutnya disebut dengan fase kebangkitan kembali, ya. Dan ada fase the darkness yang menjadi jarak dari fase agama, kemudian fase the darkness, terus fase renaissance, fase kebangkitan kembali itu yang mengarah kepada cara berpikir rasionalitas. Jadi segala sesuatu dulu itu jika diteorikan harus ada landasan-landasan secara alamiah dan ada landasan-landasan secara empirik juga. Nah, dan hari ini bergeser ke abad modern atau fase modern, dikenal dengan fase yang mungkin banyak tokoh menyimpulkan hari ini fase instan. Media sosial menyiapkan kita apa yang kita ingin tahu secara cepat tanpa ada usaha mungkin sedikit. Dan hari ini WhatsApp juga ada Meta AI ya, sebagai konsultan, dan dia sebagai konsultan tercepat untuk menjawab segala apa yang kita ingin tahu. Jadi 4 rentetan tadi itu mitologi, dogmatisme, rasionalitas, dan akhir ini instan ya, bisa disimpulkan ya, kalau ini kita tidak mengantisipasi kebiasaan cara berpikir abad hari ini, di abad modern hari ini yang serba instan, ini sebagai ancaman ke depan bagi regenerasi kita. Ancaman pertama soal saintifikasi keilmuan. Nah, jadi kita kalau menjadi mahasiswa itu sejak semester 1 sampai seterusnya harus mendesain diri. Kita ingin pakar di ilmu pengetahuan apa. Jangan sampai kita itu hanya bisa di semua. Hukum bisa, ekonomi bisa, tapi kita tidak ada tempat kita pakar. Nah, ancamannya era hari ini mengarah kepada kesananya, ketidakkepakarannya. Jadi kita sekali lagi harus mereposisi ya, saintifikasi, mengidentifikasi diri menggunakan kita itu pakar di bagian mana. Nah, yang kedua, ancamannya itu adalah akhir ini lebih kepada pasrah. Yuh, kok bisa begitu? Yo, bayangkan saja teman-teman, dengan tradisi hari ini kalau kita tidak jiwa petarung dan jiwa observasi, kita kan jarang. Kalau kita tidak tahu jawabannya, sekali kita cari, 2 kali, mungkin paling banyak 3 kali pasrah kita. Kita tidak ada upaya-upaya lain untuk mencari tahu apa yang kita sedang cari.
Nah, beda sama orang-orang Barat yang hari ini ya, kondisi culture secara global sama, tetapi ada perbedaannya. Orang kita lebih bertanya kepada yang dia tidak tahu, ranahnya itu definisi, paling tinggi interpretasi. Kalau orang Barat tidak. Orang Barat itu bertanya kepada yang tidak ditanyakan oleh orang. Contoh, eh, kenapa jari itu 5? Dan saya pikir semua orang sudah tahu itu warisan dan itu hasil ciptaan langsung dari Tuhan. Tidak perlu ditanyakan, saya pikir sudah final lah. Tetapi orang-orang Barat itu, ya, apa dia suka membuat tantangan, kemudian dia meriset, baru dia mengeluarkan dalam bentuk naskah akademik atau dalam bentuk statement atau apapun model bentuknya. Kalau dilihat teman-teman ada dua perbedaan kita. Dia bertanya kepada yang tidak biasa ditanyakan dan kita bertanya kepada yang hanya ranah-ranah ingin tahu saja. Nah, lalu yang ingin saya sampaikan di sini teman-teman, kita sebagai kader HMI itu satu, harus mendesain diri sejak hari ini. Kita itu ingin pakar di ilmu pengetahuan bidang apa. Ya. Jangan sampai kita itu hanya sebagai juru pemberi harapan kepada orang, juru bicara. Dan kita sekali lagi harus mengidentifikasi diri, kita pakar di bidang mana, kita dalami, dan wadah yang disiapkan oleh HMI ya, dengan segala prinsip-prinsipnya, dengan segala nilai-nilainya dimanfaatkan untuk mendongkrak kepakaran ilmu kita. Nah, yang kedua yang kita harus lakukan adalah kita harus sadar bahwa hari ini jangan kita terlalu mendewakan dan malah berlebihan, hampir menuhankan cara-cara berpikir orang Barat yang langsung riset ke lapangan. Tapi kan ada cara berpikir khas orang Timur Tengah ini yang selalu berlandaskan kepada Al-Quran, hadis, ijma' qiyas. Nah, untuk mengidentifikasinya adalah jika kita mengkomparasikan cara berpikir orang Barat sama orang kita Timur Tengah ini, memiliki 4 tahapan tadi itu, Al-Quran, hadis, ijma' qiyas. Selama itu tidak bertentangan, saya pikir tidak soal jika kita mengikuti cara berpikirnya. Tapi tidak semua kita konsumsi cara berpikir orang Barat yang berlebihan bagi saya ya. Tetapi juga penting cara berpikir yang biasa tidak ditanyakan. Nah, itu yang akan menimbulkan cara berpikir yang kritis, yang sistematis, struktural, dan mengarah kepada temuan-temuan. Makanya saya selaku Ketum HMI Cabang Selong menghimbau kepada teman-teman, satu, harus dibudayakan literasi transaksi secara ilmu pengetahuan untuk mengarah kepada identifikasi diri, kita ingin pakar di bidang mana. Yang kedua, mengarah kepada kritisan kita terhadap apapun yang kita lihat, kepekaan kita terhadap sosial. Ya mungkin hanya itu himbauan dari saya teman-teman. Adapun yang saya bilang di awal tadi, Hans Hilton sempat mengatakan dalam banyak jurnalnya, ya, apa yang saya sampaikan ini relatif kebenaran. Absolut itu agama. Ya. Agama dan absolut bagi orang yang mengimani agama itu. Sekian, dengan iman dan amal kita berjuang yakin usaha sah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.